There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salamah. Saya salah satu mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau Pekanbaru dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 1238242966. Dengan di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila oleh Bapak dosen Jofri Hardianto Zulfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, perlu kita ketahui bahwa apa itu KNIP, apa yang dimaksud dengan KNIP. Nah, KNIP ini adalah suatu badan yang dibentuk dalam sidang PPKI di tanggal 22 Agustus 1945, dan KNIP ini juga diakui sebagai cikal bakal parlemen atau badan legislatif di Indonesia, sehingga di hari pelantikannya pada tanggal 29 Agustus 1945 disebut juga sebagai hari lahir DPR RI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk membentuk KNIP ini sebagai upaya menjawab keraguan terhadap pihak sekutu akan masuknya Indonesia dan kaum muda akan keberadaan PPKI ini yang dibentuk oleh Jepang. Dengan dibentuknya KNIP ini, maka PPKI dibubarkan dan tugasnya itu diambil alih oleh KNIP dengan anggota 135 orang. 25 orang diantaranya itu bekas dari anggota PPKI dan 110 orangnya itu yang ditunjuk oleh presiden. KNIP ini dibentuk atau dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, yang menandai mulainya bertugas lembaga ini atau pengurus KNIP ini adalah Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua dan Sutar Djokarto Hadikusumo sebagai wakil ketua 1, Mr. Johan Latuharhari wakil ketua 2, dan Adam Malik sebagai wakil ketua 3. Pada awal pendiriannya, KNIP memiliki dualisme tugas dengan fungsi yang berbeda dan kontradiktif. Berdasarkan aturan peralihan pada pasal 4 Undang-Undang 1945, KNIP merupakan pembantu presiden. Sementara itu, dalam proses pembentukannya pada tanggal 22 Agustus 1945, KNIP diproyeksikan sebagai lembaga yang menggantikan PPKI, sehingga mempunyai fungsi sebagai parlemen atau lembaga legislatif. Pada sidang yang pertama di tanggal 29 Agustus 1945, KNIP menyatakan sebagai badan penasehat presiden dan mengabaikan fungsinya itu sebagai pembantu presiden karena presiden pun tidak menginginkan KNIP ini sebagai pembantunya, dan mengumumkan pembentukannya di kabinet pertama pada tanggal 4 September 1945, yang dimana kabinet ini disebut dengan Kabinet Buco ini, dan tugas-tugas presiden dibantu oleh para menteri. Hal ini juga sesuai dengan bab 5 pasal 17 ayat 1
Undang-Undang 1945 bahwa presiden itu dibantu oleh para menteri-menteri negara. Dan di sidang pleno KNIP di Malang tanggal 16 sampai 17 Oktober 1945, peranan Syahrir sangat menonjol dan mendorong terjadinya perubahan dalam tubuh KNIP. Pada saat yang bersamaan muncul maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar di haluan negara. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut, maka dalam sidang pleno KNIP di Malang diputuskan dengan surat bulat bahwa fungsi KNIP menjadi lembaga legislatif dan tidak berfungsi lagi sebagai pembantu presiden untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa tugas-tugas KNIP itu ada dia beberapa poin. Yang pertama yaitu mengutarakan kehendak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, menyatukan rakyat. Yang ketiga, menjaga ketentraman dan keselamatan rakyat. Yang keempat, membentuk pemimpin yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, mewujudkan kesejahteraan. Nah, berhubung dengan KNIP ini, yaitu KNIP menghubungkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membantu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan rakyat.